Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita sekalian masih diberikan umur panjang, diberi nikmat sehat dan juga kesempatan bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama kita bisa melaksanakan kewajiban kita yakni sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan sholat ini. Mudah-mudahan ibadah kita dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kita dapat menjadikan yang kita manfaat. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka bersama kali kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga bulan Haram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa bulan Haram ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya pertama, keistimewaan itu bahwa Haram sebagai bulan urutan pertama dalam kalender Hijriah. Dan kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai awalan kalender Hijriah? Karena itulah masa di mana Rasulullah berhijrah. Walaupun Nabi eksekusi hijrahnya kan di bulan Rabiul Awal, tapi persiapan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah itu sudah dilakukan sejak bulan Muharram. Di akhir bulan Dzulhijjah Rasulullah didatangi oleh beberapa orang dari Madinah dan mereka menyatakan Islam di hadapan Nabi, disebut dengan Bayat Aqabah itu. Dan kemudian di awal bulan Muharram maka Rasulullah kemudian merencanakan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian berangsur-angsur para sahabat berangkat berhijrah, sementara Nabi paling akhir di bulan awal ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini secara historisnya seperti itu. Dan disebut sebagai tahun Hijriah juga karena memang momentum Hijriah itu yang dijadikan patokan. Kan mulanya kalau kita baca sejarahnya ya bahwa di masa pemerintahan Umar bin Khattab ada seorang gubernur, kalau tidak keliru Abu Musa Al-Asy'ari yang di Mesir. Beliau mengeluh tentang sistem administrasi surat menyurat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi pusat itu kan di Madinah ya, Umar bin Khattab. Sementara para gubernur masing-masing di daerah-daerah itu ya bertugas, dan pasti namanya pemerintah pusat daerah kan ada komunikasi secara surat menyurat. Dan Abu Musa sebagai gubernur merasa repot dengan surat-surat yang ada tanggalnya dan ada bulannya tapi tidak ada tahunnya. Jadi minggu ini misalnya bulannya bulan Rajab gitu ya, tanggalnya ada, bulannya ada, tapi tahunnya nggak ada. Sementara beberapa surat ini Rajab yang ada yang tahun ini, tahun yang dulu atau tahun yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Maka akhirnya disampaikanlah keluhan itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk memberikan usulan. Pada 4 tahun ada banyak usulan, di antaranya mengusulkan kelahiran Nabi dengan patokan. Ada lagi usulan di mana kalau wahyu pertama turun itu jadikan patokan. Dan terakhir ada peristiwa hijrah. Dan Abu Bakar bin Khattab ternyata lebih
suka dengan usulan yang tadi. Yang kalau kita baca dalam sejarah, usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena peristiwa Hijrah itu kan peristiwa yang sangat luar biasa. Masa titik kebangkitan Islam, maka itulah kemudian ditetapkan sebagai patokan tahun dalam Islam, peristiwa Hijrah. Hadirin rahmatullah, jadi itu sekilas tentang sejarah bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam kalender Islam dan disebut sebagai tahun Hijriah karena titik awal penetapan itu adalah peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Jemaah sekalian, bulan Muharram ini juga disebut sebagai di antara arba'atul hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan. Jadi ini kita berada di bulan yang Allah muliakan, di bulan yang Allah sucikan. Dan karena kemuliaan bulan Muharram ini, Bapak Ibu sekalian, maka setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh kita itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Jadi subuh kita ya, hari ini, pengajian kita hari ini, dan segala amal baik kita ini kerjakan di bulan Muharram ini itu nilai lebih daripada amal-amal di bulan yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan daripada bulan Muharram. Pun juga sebaliknya, keburukan yang dikerjakan di bulan Muharram ini juga kadar dosanya dilipat gandakan. Ini bulan yang sudah disucikan, bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi kebangetan ya, kalau ada manusia yang mengotorinya dengan kemaksiatan. Maka konsekuensinya, kalau dia maksiat di bulan yang sudah Allah sucikan, Allah muliakan itu, dia harus tanggung dosanya, kadarnya akan dilipat gandakan. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa di bulan yang Allah muliakan. Jadi ini yang kedua, jemaah sekalian, jadi bulan Haram ini adalah bulan yang mulia. Dan yang ketiga yang menarik adalah Rasulullah dalam beberapa keterangan, termasuk saya baca dalam kitab Sunnah Rasul, bahwa bulan Muharram juga disebut dengan Syahrul, bulan Allah. Karena kan semua bulan itu bulannya Allah. Tapi kenapa Nabi secara khusus ya, menyebut Muharram itu sebagai bulan Allah? Tentu itu menunjukkan keistimewaan daripada bulan Muharram. Jadi ini bulan yang istimewa sehingga Nabi berikan sebutan sebagai bulan Allah. Dan jemaah sekalian, kalau kita juga baca dalam beberapa keterangan, ternyata bulan Muharram itu nama bulan yang diberikan oleh Rasulullah atau setelah Islam datang. Di masa jahiliyah tidak dikenal ada satu nama bulan namanya bulan Muharram. Muharram kan artinya dimuliakan. Jadi ketika masa jahiliyah sebelum Islam datang, bulan Muharram itu namanya bukan bulan Muharram. Itu adalah bulan Safar. Cuma Safarnya Safar awal. Jadi ada dua, ada Safar awal dan ada Safar Sani. Sama seperti Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Ada Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Ada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, Safar awal. Itulah kemudian yang menjadi bulan Muharram. Jadi setelah Nabi diutus, Islam datang, maka bulan Rabiul Awal itu Safar awal itu namanya dirubah menjadi Muharram, artinya yang dimuliakan. Jadi itu sebelumnya di masa jahiliyah tidak dikenal namanya bulan Muharram. Dan setelah Islam datang dirubah menjadi bulan Muharram, artinya yang dimuliakan. Ini kita bisa baca dalam beberapa keterangan yang tadi disampaikan oleh Jalaluddin Asyuyuti, seorang ulama tafsir. Hadirin rahimakumullah, itulah saya kira sekelumit tentang bulan Muharram. Dan kemudian juga saya bawa kitab ini bahwa di dalam bulan Muharram itu banyak peristiwa, ada banyak kejadian-kejadian yang ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasulnya, kepada manusia-manusia pilihannya. Ada banyak riwayatnya ya.
Di sini diantaranya disebutkan bahwa di bulan Muharram, bahkan lebih spesifik disebutnya dengan hari Asyura, hari ke-10. Itu beberapa peristiwa yang terjadi, diantaranya adalah Nabi Adam bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Muharram itu Nabi Adam bertobat dan tobatnya Allah terima. Kemudian juga disebutkan di sini, taballahu ala Adam yaum Asyura. Wa rafa'allahu ta'ala Idris makanan aliyan fi yaum Asyura. Yang kedua adalah Allah meninggikan kedudukan Nabi Idris alaihissalam makanan aliyah, pada tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat tinggi. Jadi Nabi Idris memuliakan Allah tinggikan di bulan Muharram itu. Kemudian juga Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh yang menjadi angkutan Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman itu ketika banjir yang luar biasa. Itu terjadi perahu itu yang artinya ada di atas bukit ini, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi dengan perahu itu terjadi di bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Ibrahim disebutkan di sini, wa wulida Ibrahim alaihissalam fi yaumi Asyura wa takhadahu khalilan wa anjahu minan nar. Dilahirkannya Nabi Ibrahim di bulan Muharram, beliau diberikan kedudukan oleh Allah sebagai khalilan, sebagai kekasih Allah. Jadi disudah oleh Allah, ya, diangkat beliau oleh Allah menjadi kekasih Allah. Padahal semua nabi, semua rasul itu kan kekasih Allah, tapi spesifik disebutkan bahwa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Dan wa'anjahu minan nar, dan di bulan Muharram itu juga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api yang waktu itu kan kita baca dalam riwayatnya ketika beliau dihukum ya oleh siapa namanya, Raja Namrud ya, karena Nabi Ibrahim telah merusak berhala-berhala sesembahan mereka ya, dan akhirnya Nabi Ibrahim harus menerima hukuman itu dan dibakar, dan tapi api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi juga di bulan Muharram. Kemudian juga diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam juga itu di bulan Muharram ketika beliau kejar oleh Firaun, mau dibunuh kan di Laut Merah itu, dan kemudian tongkatnya dipukulkan ke laut dan dia di daratan, dan selamatkan kemudian Nabi Musa itu terjadi juga di bulan Muharram. Dan sementara ya, wajah Allah Musa minal bahr wa aghraqahu Firaun yaum Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Musa di lautan itu, dan Allah menenggelamkan Firaun, dibinasakan ya Firaun itu pada bulan Muharram. Jadi saat yang sama Nabi Musa Allah selamatkan, Firaun Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah. Kemudian juga dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman ya mendapatkan kerajaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Jadi sekalian yang Allah muliakan, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan menghadapi, mensikapi pertemuan kita dengan bulan Muharram ya, tahun baru Islam yang dengan segala keistimewaan yang disebutkan tadi. Tentu yang pertama adalah yang kita lakukan, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah berikan umur panjang kepada kita. Allah perkenankan kembali kita bertemu dengan bulan yang Allah muliakan, kesempatan bagi kita untuk bisa beramal dan pilih amal kita kadar pahalanya ditempatkan. Jadi ini saya kira yang paling penting, pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah. Karena itulah waktu pagi tadi kita bangun, kita masih diberi umur panjang, kita mengucap kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini yang pertama saya kira yang paling penting untuk kita lakukan. Yang kedua adalah kita muhasabah. Kita menimbang diri, mengintrospeksi diri tentang apa saja yang sudah kita kerjakan selama ini. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita bisa baca dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Di situ Allah menyuruh kita orang-orang beriman, hamba-Nya yang beriman itu untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan sampai 2 kali Allah menyuruh kita bertakwa. Saking pentingnya kita. Lalu yang menarik di ayat ini juga adalah di antara perintah takwa yang 2 kali disebut oleh Allah, Allah mengatakan wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kata Allah, harus ada ya seseorang kalian itu melihat apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok. Artinya apa? Kita wajib mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Kita sudah punya bekal amal apa untuk hari esok, untuk hari akhirat kita. Sholat kita udah bagus belum? Ya. Baca Quran kita udah benar belum? Ya. Sedekah kita, zakat kita udah beres belum? Dan sebagainya dan sebagainya. Allah suruh. Nah, Allah menyuruh itu untuk kita periksa. Hadirin Allah, itu yang kedua kita lakukan muhasabah. Yang ketiga, tentu setelah kita muhasabah dan ternyata ada kekeliruan, ada kekurangan, ya, ada kesalahan, ada kemaksiatan, maka kita harus segera bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menunda ya keburukan yang terlanjur kita kerjakan, jangan kita biarkan. Makanya kita bersungguh-sungguh ya bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sikap kita di dalam mensikapi tahun baru Islam ini memasuki bulan Haram yang penuh kemuliaan ini adalah kita meningkatkan amal soleh, meningkatkan prestasi kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib kan, kalau lebih baik di amalnya itu yang beruntung. Kalau sama saja dengan kemarin-kemarin itu rugi. Apalagi lebih jelek itu celaka. Jadi kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita harus meningkatkan amal soleh kita di bulan Muharram dan terus ke depan. Ketika Allah mentakdirkan kita umur panjang, terus kita akan melakukan amal soleh dan kita tingkat. Dalam surat Al-Hijr itu ayat terakhir, wa qudratan hatta yang yakin, kita akan terus beribadah kepada Allah, akan terus melakukan ketaatan sampai datangnya kematian. Tidak ada pensiunnya kecuali ketika diwafatkan kita sudah tidak beramal. Ini hadirin, jadi kita tingkatkan amal. Apa sih di antara amal yang penting? Bahkan amalan terbaik yang kita kerjakan di bulan Muharram ini, amalan terbaik bulan Muharram adalah berpuasa. Puasa sunnah di bulan Muharram. Saya mencatat tadi malam saya buka kitab Minhajul Muslim, saya buka bab tentang saum sunnah. Ya, saya ketemu ada 2 hadis terkait dengan puasa di bulan Muharram sebagai amal terbaik. Jadi ada riwayat pertama dari Imam Bukhari. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ayyusyam afdal ba'da Ramadan. Ya Rasulullah, puasa apa yang paling hebat? Puasa yang afdal, yang paling utama setelah puasa Ramadan. Kalau Ramadan udah yang ditanya, luar biasa. Nah, setelah Ramadan itu ada enggak puasa yang hebat? Levelnya itu di bawah Ramadan. Puasa apa yang paling afdal, yang paling hebat setelah Ramadan? Qala, Rasulullah menjawab, syahrullah, yaitu adalah berpuasa di bulan Allah. Allati tad'unahu al-Muharram, yaitu bulan yang kalian menyebutnya sebagai bulan Muharram. Jadi kata Nabi, itulah berpuasa di bulannya Allah, di bulan Muharram. Itulah puasa yang terbaik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita manfaatkan ya bulan Muharram ini untuk berpuasa sunnah. Karena nilai puasa kita, puasa sunnah di bulan Muharram ini adalah puasa satu tingkat keutamaannya di bawah puasa Ramadan. Kapan puasanya? Pokoknya kapan aja, pokoknya di bulan Muharram. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau semampu kita mau berapa hari saja silahkan. Karena ini dalilnya sangat umum sekali. Pokoknya puasa di bulan Muharram. Nggak ada jumlah berapa hari, nggak ada keterangan kapannya, tidak ada. Pokoknya semampu mau kita melaksanakan berapa. Nah, bahkan ketika puasa kita Senin Kemis, nah itu menjadi puasa yang naik nilainya kalau di bulan Muharram. Ibu bapak biasa puasa Senin Kemis, udah kerjain aja puasa Senin Kemis. Nilai puasa Senin Kemisnya dapat, tapi nilai keutamaan
puasa Muharramnya juga dapat. Udah puasanya niat Senin Kamis aja, ya. Jadi kapan saja silakan, ya. Atau di hari-hari biasa Senin Kamis atau di Ayyamul Bid yang nanti di pertengahan bulan. Silakan. Ini dalil umum bahwa berpuasa adalah ibadah terbaik, ya, di bulan Muharram karena nilai puasa Muharram itu di bawah nilai keutamaan puasa Ramadan. Itu hadirin ibadah terbaik. Nah, di hadis yang berikutnya Nabi lebih khusus puasa bulan Muharram itu, yaitu adalah yang disebut dengan puasa Asyura, puasa hari ke-10. Ya. Nah, ini ada hadisnya. Bisa lebih khusus, ya, jadi spesifik. Kalau tadi kan dari umum, pokoknya mah puasa di bulan Muharram kan gitu. Kapan saja, hari apa saja, beberapa hari juga, kapan silakan. Nah, di hadis yang kedua ini Nabi lebih khusus mengatakan yaitu adalah puasa Asyura, puasa hari ke-10. Ya, Asyura itu kan 10 artinya. Saumu yaumi Asyura. Bahkan Nabi menyebutkan keutamaannya berpuasa hari Asyura, puasa 10 Muharram itu keutamaannya yukaffiru sanatan madiyatan, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ya, jadi puasa 10 apa tuh? Asyura, ya, atau 10 Muharram. Berarti hitungannya kalau kemarin hari Jumat tanggal 1, Jumat 1 Ahad depan, ya. Pas kajian pekan depan itu kita udah tanggal 10 itu hari kita untuk berpuasa. Ini hari ini ada snack ya. Kalau hari ini ada nggak apa-apa. Minggu depan, nah itu kalau bisa berpuasa kita, ya, kita ke 10. Kenapa? Ini keutamaannya, ya. Yukaffiru sanatan madiyatan, akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu. Bahkan Nabi hadirin dalam hadisnya beliau mengatakan wa qala idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sunnah al-yawm atas. Kata Nabi, insya Allah nanti tahun depan, ya kan, kalau masih ada umur kira-kira gitu, aku akan berpuasa di hari yang ke-9-nya, disebut dengan puasa Tasyrik. Jadi berarti selain daripada Asyura 10, ada puasa Tasyrik tanggal 9-nya. Cuma dalam riwayat Nabi tidak sempat mengerjakan tanggal 9-nya karena kemudian Nabi wafat sebelum mengerjakan. Jadi ini termasuk hadis yang di akhir-akhir dalam wafatnya Nabi, ya, seperti itu. Jadi jemaah sekalian, silakan mau berpuasa berapapun dan hari manapun kita berpuasa di bulan Muharram, atau kita mengambil waktu yang khusus tadi, yaitu adalah puasa tanggal 10 atau puasa Asyura Ahad depan, ya. Atau bahkan kata Nabi silakan juga ditambah dengan tanggal 9-nya, yaitu hari Sabtu, ya, sebagai puasa Tasyrik. Inilah ibadah yang terbaik. Upayakan kalau kita bisa mengerjakan, apalagi kita bisa bersama-sama dengan keluarga, ya, seperti ini. Ini hadirin yang memuliakan. Jadi inilah ibadah yang terbaik. Ini saya kira keutamaannya daripada puasa di Asyura tersebut. Nah, dalam kitab yang saya bawa juga ini ada tambahan lagi terkait dengan keutamaan, bukan hanya yang disebutkan tadi. Disebutkan bahwa kita berpuasa Asyura itu pahalanya itu sama seperti pahala orang yang berhaji berumrah. Jadi berpuasa Asyura, puasa Muharram ini, ya, itu pahalanya sama dengan pahala haji, pahala umrah. Luar biasa. Yang sudah haji kita puasa Muharram, jadi haji lagi kan gitu. Umrah lagi. Apalagi yang sudah daftar tapi belum berangkat haji, ya kan gitu ya. Walaupun belum berangkat harus nunggu bertahun-tahun, pahalanya dapat itu. Ya, kalau berpuasa di bulan Muharram, enggak apa-apa belum berangkat karena harus nunggu lama kan. Kalau nggak keliru 20 tahunan ya, lebih. Karena memang kuota kita sedikit, cuma 900-an, 1000 nggak nyampe kan. Kalau Kabupaten Bogor masih penting, 3.600-an, ya. Jadi agak cepat dikit ya. Kalau Kota Bogor nih, karena kuotanya sedikit, ya nggak lama. Tapi jangan kecil hati ya. Ternyata keutamaan pahala didapat, pahala haji, pahala umroh ya kalau kita berpuasa di bulan Muharram. Jemaah sekalian rahimahullah, kemudian juga disebutkan di sini pahala selain pahala haji umroh tadi adalah mendapatkan pahala syahid.
Orang yang syahid itu kan orang yang mati mulia, mati membela kebenaran. Pahalanya luar biasa. Dulu para sahabat itu kalau mau jihad itu senang, ya. Pahalanya gede kalau gugur jadi syahid. Ya. Nah ini ternyata pahala syahid itu didapat juga apabila kita berpuasa di bulan Muharram ini. Insyaallah ya. Dan kemudian hadirin, selain kita berpuasa di bulan Muharram ini, ada amalan lain yang juga dianjurkan. Dalam riwayat disebutkan waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yaum asyura rafa'allahu ta'ala bi kulli sya'ratin darajatan. Barang siapa yang mengusap ya tangannya itu atas kepala anak yatim, maka Allah akan meninggikan baginya derajat berdasarkan rambut dari kepala anak yatim yang diusap tersebut. Masya Allah. Jadi hadirin, dalam keterangan ini bahwa salah satu amalan yang penting juga adalah kita mengusap kepala anak yatim. Apa sih makna mengusap? Menunjukkan kasih sayang, ya, perhatian, kepedulian kepada anak yatim. Makanya kan di bulan Muharram bahkan ada istilah lebaran yatim kan. Kita muliakan anak yatim, bersantunan, digembirakan, ya. Bahkan saya lihat beberapa masjid ada yang mengajak anak yatim itu jalan-jalan, kasih jajan, kasih barang-barang kesukaannya, ya mereka. Kemudian diajak makan, diajak jalan-jalan, ya traveling, nah, gitu. Tempat-tempat rekreasi. Masya Allah. Ini satu amalan penting. Ya. Di bulan Muharram ada sekali lagi istilah lebaran yatim, ya. Memang luar biasa. Di sini kita baru disebutkan mengusap kepala anak yatim. Kita akan mendapatkan derajat pahala yang luar biasa. Ya. Apalagi tidak sekedar mengusap, tapi ngasih santunan, ya, kasih kegembiraan dan seterusnya. Ini hadirin rahmatullah. Ternyata ini landasannya bahwa bulan Muharram itu ya, bulan kepedulian kepada anak yatim. Dan berikutnya waman fattara mu'minan lailata asyura faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian, bahwa disebutkan di sini barang siapa yang memberi makan untuk berbuka, barang siapa memberikan makanan berbuka, ya, atau yang bersedekah, barang siapa memberikan makanan kepada orang mukmin, ya, di hari Asyura atau di bulan Muharram itu, maka dia seperti memberikan makanan ya, untuk seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari Ahad depan itu, ya, Bapak bersedekah, kirim makanan ke masjid buat berbuka puasa yang berpuasa, itu pahalanya, masya Allah luar biasa, sampai diumpamakan seperti memberi makan untuk berbuka seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kirim makanan untuk takjil itu ya, bukan Ramadan doang. Nah, tanggal 10 Muharram ya, Ahad depan juga disediakan di masjid ya, menyediakan untuk orang-orang yang akan berbuka ya, yang berpuasa di hari itu. Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Artinya apa? Bahwa di bulan Muharram ini ada 3 amalan penting yang kita harus kerjakan. Ya, yang tadi adalah berpuasa, ya. Yang kedua adalah menyantuni atau menunjukkan perhatian kasih sayang kepada anak-anak yatim, dan yang ketiga adalah kita bersedekah. Bersedekah. Masya Allah ini amalan yang luar biasa. Ini hadirin dalam rangka tadi mensikapi bulan Muharram tadi, poin yang keempat adalah meningkatkan amal soleh, puasa, peduli kepada anak yatim, dan kemudian kita bersedekah. Hadirin, kemudian poin yang berikut yang kelima, sikap kita dalam menghadapi tahun baru Islam ini, bulan Muharram ini adalah kita harus memaknai ya, spirit hijrah. Kita harus memaknai artinya semangat hijrah, semangat untuk berubah. Kita nggak usah hijrah tempat, nggak diperlukan lagi, ya. Tapi kita harus senantiasa melakukan hijrah secara ma'nawi ya. Hijrah dalam arti kita harus berubah dari keadaan yang sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik lagi. Hadirin, kalau kita buka dalam surat At-Taubah, saya mencatat di sini ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Silakan nanti dibaca ayatnya dan dibaca terjemahnya juga. Kalau ada tafsirnya sekalian dibaca tafsirnya.
Surat At-Taubah ayat 20. Di sini Allah menjelaskan tentang 3 jenis amalan, ya, yang Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, dan Allah akan menggolongkan orang yang mengerjakannya menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka mendapatkan keagungan, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Jadi jamaah sekalian, ada 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini yang Allah janjikan seseorang yang melakukannya akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, dan Allah golongkan orang yang beruntung. Yang pertama adalah jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengan spirit tahun baru Islam ini, ya, kita tingkatkan keimanan. Gimana Ustaz cara tingkatkan keimanannya? Salah satu cara kita tingkatkan keimanan adalah berzikir. Jangan putus untuk senantiasa berzikir. Dan Nabi menyebutkan berzikir itu adalah merupakan puncak keimanan. Nabi menyebut iman itu ada 60 atau 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ketika kita berzikir, mengucap kalimat la ilallah, maka pada posisi itulah kita sedang memiliki kualitas keimanan yang luar biasa. Kita tingkat dengan selalu kita berzikir. Keimanan ini apa? Terus semakin hebat. Zikir. Kalau kemarin saya bilang di salah satu kajian di Institut, kenapa kita harus zikir? Kenapa kita harus ingat kepada Allah? Allah aja nggak pernah lupa kepada kita. Buktinya apa? Kita merasakan hidup dengan segala kesenangannya, dengan segala kenikmatan, ya, dengan segala fasilitas yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah nggak pernah lupa kepada kita. Bayangkan, semenit saja Allah lupain kita. Waduh. Allah tidak pernah. Maka kita senantiasa ingat kepada Allah. Hadirin, jadi zikir ini adalah cara kita meningkatkan keimanan agar kita ditinggikan derajat kita. Allah golongkan kita pada orang yang beruntung. Yang kedua adalah wahajar, kita berhijrah. Kita harus berubah, ya, dari keadaan yang sebelumnya kepada keadaan yang lebih baik lagi. Terus kita tingkatkan amal sholat kita, baca Quran kita, sholat kita, ya, zikir kita, doa kita, sedekah kita, hubungan muamalah kita, ya, dan sebagainya. Kita harus perbaiki, kita terus tingkatkan. Yang jelek jangan dilakukan lagi, ya kan? Kita sesali yang sudah bagus, kita perbaiki, kita tingkatkan, begitulah. Ada proses kepada upaya untuk lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah wajah kita berjihad. Kita mengambil bagian untuk ikut berjuang, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Termasuk kita, saya kira jihad ini adalah kita konsisten, ya, di dalam mengadakan kegiatan taklim seperti ini. Ini kan perjuangan. Ya, kalau Abdul Anas Quran sebutnya ini salah satu bentuk jihad, namanya jihad taklim atau jihad tabligh. Jihad memperjuangkan Islam dengan taklim, dengan pendidikan, dengan pengajian, ya, dengan tabligh, dengan dakwah, bahkan dimasukkan ke YouTube supaya aksesnya bisa lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Ya, begitu. Ini hadirin rakyat. Ada lagi bahkan jihad dengan mal, dengan harta. Membantu saudara kita di Palestina itu kan jihad dengan harta. Ya, alhamdulillah kemarin saya ada kawan itu, ya, cerita beliau memfasilitasi, ya, donasi dari masyarakat Muslim di Indonesia untuk bisa disampaikan saudara kita Muslim di Palestina. Cerita ya, hadirin Allah, itu adalah bagian daripada jihad, Pak. Bahkan termasuk ada namanya, kalau dulu kan Rasulullah para sahabat ada jihad kita, jihad perang. Saudara kita di Palestina juga, ya. Dan kemudian ada lagi satu namanya jihad siasi, memperjuangkan Islam dengan jalur politik, ya, itu juga diperjuangkan dengan jalur itu. Hadirin Allah, ya, upaya-upaya kita di dalam
mengimplementasikan ajaran Islam di dalam kehidupan kebangsaan kita, dalam kehidupan masyarakat kita, itu kan perlu sarana, dan melalui jihad siasi itulah Islam itu diperjuangkan. Dulu misalnya di zaman pra kemerdekaan ormas-ormas, ya, itu kan bagian dari perjuangan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Matul Anwar dan sebagainya. Organisasi besar itu bahkan lebih awal dari sebelum Indonesia ada, ya, seperti itu kan bagian dari perjuangan. Hadirin, maka kita ambil bagian. Inilah amalan yang akan membuat kita kedudukan yang mulia Allah dan dapatkan dikategorikan orang yang mendapatkan kedudukan beriman, berhijrah, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait dengan bulan Muharram, ya. Setiap kita bagaimana tindakan kita, ya, di dalam disikapi pergantian tahun baru. Tadi disebutkan ada 5, ya, poinnya, yaitu bersyukur, ya. Yang kedua muhasabah, introspeksi diri. Yang ketiga, jika ada salah dari kedua, maka kita bertobat, mohon ampun. Yang keempat adalah kita meningkatkan amal soleh, ya, di antara amal soleh yang kita kerjakan di bulan Muharram ini, puasa tadi, ya. Kemudian apa lagi? Peduli kepada yatim dan bersedekah. Dan yang kelima, amalan berikut adalah kita memahami spirit hijrah, memaknai spirit hijrah di dalam kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita sampai jam berapa di pengajian? Masih ada waktunya? Masih. Baik, kalau masih ada kita lanjut. Saya ingin baca kitab Nasuliban ini. Saya nggak tahu itu di Ustaz Ahmad Jadi. Saya dikirimi player itu, saya baca kitab apa tuh? Riyadul Badi'ah. Ya, padahal saya tidak baca kitab itu, ya. Saya nggak tahu itu salah nulis atau gimana. Nggak apa-apa sih, cuma kesalahan. Oke, itu kitab fiqih mazhab Imam Syafi'i. Kebetulan saya tidak membaca kitab itu di sini. Ya, mungkin kemarin salah nulis atau lupa atau gimana. Ya. Jadi kemarin saya baca kitab Tadbirul Qaul di sini. Nah, hari ini saya biasa aja pakai kitab supaya jelas sanadnya, ya, rujukannya ada, ya, nggak ngecap kemana-mana. Ya. Baik, saya ingin baca beberapa makalah dalam kitab Nasuliban ini, hadirin. Ini tentang, saya ingin menyemangati kita, ya. Saya lihat Masjid Al-Falah ini, Masya Allah, luar biasa. Kegiatan taklimnya mantap, ya. Satu subuh, satu maghrib, ahad subuh, ahad maghrib, bahkan mungkin di hari-hari libur nasional juga ada kajian hari libur mungkin, ya, gitu. Luar biasa. Saya ingin memberikan satu tambahan, ya, suplemen buat kita semakin bersungguh-sungguh lagi, ya. Ada satu hadis lagi dalam makalah ini, dalam kitab ini. Nabi bersabda, waqala Nabi SAW, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bidul hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama. Berkumpullah kalian, ya. Hadirlah di majlis, ya. Majlis para ulama. Maksudnya hadir pengajian. Kan ada para guru, para ustaz, ya, guru kita hadir di majlis ilmu. Maka kata Nabi, hadir kalian di majlis dengan para ulama. Nabi nuntut ilmu seperti ini. Wastimani kalamil hukama, dan dengarkan, ya, kalam-kalamnya, dengarkan ucapan-ucapan, ya, al-hukam, para ulama tersebut. Ya. Untuk apa? Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Jadi hati kita itu akan hidup, ya, dengan kita menyimak, mendengarkan, hadir di majlis ilmu, menyimak, mendengarkan ilmu, nasihat, ya, yang disampaikan oleh para ulama, oleh para ya. Maka hati kita akan hidup dengan
Cahaya hikmah, cahaya itu yang disampaikan. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini atau tanah ini, tanah yang tandus ini dengan air hujan. Tanah yang kering, tanah yang tandus, ketika Allah turunkan air hujan, maka tanah itu akan jadi subur. Tanaman bisa tumbuh di situ. Ya, bapak saya itu kalau mau nebar benih bayam, benih kangkung, itu nunggu hujan dulu. Jadi kalau belum hujan kan, bapak nahan dulu. Walaupun udah siap tuh tanahnya udah dibagus-bagusin kan gitu ya, udah dicampur biar oksigennya bagus kan. Gitu. Bah belum ditebar itu bibitnya ada bahan hujan heula kan gitu. Jadi hujan itu yang membuat tanah itu jadi subur. Ya seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kita hadir di majelis ilmu seperti ini, ya, itu sedang menghadirkan hujan dalam hati kita. Hujan dalam pengertian manawi supaya turun cahaya dalam hati kita, yang membuat hati kita menjadi hidup. Apa hati yang hidup itu? Hati yang selalu ingat kepada Allah. Ya. Tapi dalam satu hadis mengatakan orang yang zikir itu adalah orang yang hidup. Ya. Ada orang hidup tapi dia tidak zikir, nah itu orang yang orang mati dan menyebutnya mayat hidup kan. Jadi hidupnya kita itu Pak tidak sekedar nyawa kita masih dikandung badan. Hidupnya kita dianggap benar-benar hidup kalau kita ingat Allah. Jadi kita ngaji itu biar kita hidup yang sebenarnya, bukan cuma hidup wujudnya doang. Ya, gitu. Supaya kita selalu ingat kepada Allah. Itu yang paling inti dari kita ngaji. Itu yang paling inti dari kita kenapa hadir di majelis seperti itu. Supaya kita selalu nyambung dengan Allah. Selalu kita ingat kepada Allah. Ya. Itu yang membuat kita untuk terus masuk. Ketika kita ingat selalu kepada Allah, ya, selalu kita tidak pernah lupa sebentar saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi target kita di dalam upaya kita terus hadir di situ seperti itu. Jamaah sekalian rahmatullah, itu yang tadi saya sampaikan. Allah aja nggak pernah lupa kepada kita. Kenapa kita sampai bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati yang hidup itu adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia yang hidup itu adalah senantiasa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ya, di pengajian ini, di majelis taklim seperti ini kita diberitahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana amalan yang salah, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Apalagi kita ngaji di masjid seperti ini, ya. Setelah sholat, ya, bahkan selama kita di dalam masjid ini belum keluar, kita dianggap masih orang yang sedang sholat, ya. Selama kita di masjid ini belum keluar dari masjid ini, malaikat yang penjaga pintu tadi masjid termasuk yang absen tadi itu, mereka tidak berhenti senantiasa mendoakan kita. Kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, doa malaikat ketika kita dalam masjid selama kita belum keluar, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah berikan ampunan hamba-Mu itu. Ya Allah berikan rahmat-Mu hamba-Mu tersebut. Ya, jadi kita didoakan oleh malaikat, ya, dosa kita diampuni agar kita dapat rahmat Allah, ya, keuntungan buat kita. Dan ini juga termasuk kita ribat ya, menunggu sholat. Setelah sholat habis subuh tadi, nanti kita akan lanjut. Setelah ini kita sholat syuruk, ya, luar biasa. Ya. Dan pahala sholat syuruk, pahala haji, pahala umroh lagi kita dapat. Ya, saya waktu di Tanah Suci itu bilang, Bapak Ibu, sholat syuruknya jangan cuma di Mekah, Madinah doang. Masjidil Haram rajin sholat syuruk, Masjid Nabawi rajin. Kis balik we, abawar nadole kan gitu, jangan. Terus kita rutin bekerja. Jamaah sekalian, inilah bagaimana Rasulullah mengatakan agar kita mau hadir di majelis ilmu. Ya, kita mendengarkan hikmah dari para guru-guru kita, ya, nasihat ilmu, supaya tadi hati kita menjadi hidup, ya, dan hati hidup itu dengan cahaya ilmu. Dan hidupnya hati kita adalah ketika kita senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat Allah, maka kita mau berbuat baik.
Kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka kita tidak akan berani melakukan keburukan. Ya, kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita selalu ingat kepada Allah ketika dapat musibah ujian, tenang-tenang saja, Allah yang atur hidup, kita tinggal menjalani aja. Ya, bahkan ketika kita gagal dalam satu rencana, kita tidak akan bersedih hati kalau ingat Allah. Allah yang atur. Saya kan cuma 3 hak saya. 1 doa, 2 usaha, ketika tawakal, kan gitu. Kalau manusia ingat Allah, yang penting doa dulu, minta apa sama Allah, minta. Setelah berdoa, usaha, ikhtiar. Ya. Lalu yang ketiga, ya tawakal, berserah. Mau gimana itu urusan Allah. Soal hasil, make decision-nya Allah. Itu orang kalau ingat Allah. Coba kalau tidak ingat Allah, ya frustasi, putus asa. Ya. Hadirin alhamdulillah, jadi akhirnya kufur nikmat. Padahal dari sekian banyak yang diinginkan, masih lebih banyak yang didapat daripada yang tidak. Jadi hadirin, itulah hebatnya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menjadi kekuatan terpenting dalam diri seseorang. Ya. Menjadi baik, menjadi bersyukur, tidak putus asa. Pokoknya pasti kebaikan lah yang ada pada dirinya orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian, dalam kitab ini juga ada satu hadis dari Nabi. Ini tentang peringatan betapa bahayanya kalau umat ini sudah tidak lagi suka ngumpul dengan para ulama. Ya, amat berbahaya kalau umat ini sudah tidak lagi suka menghidupkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Ya. Sekarang kita tidak khawatir, alhamdulillah taklim masih banyak. Ya, masjid-masjid komplek luar biasa. Di sini aja kajiannya seminggu 4 kali, ya. Gitu. Tapi ketika terjadi satu masa di mana umat ini sudah tidak lagi punya kemauan ngumpul ngaji seperti ini, ini ada banyak bahaya. Ini dalam satu riwayat disebutkan, para Nabi SAW, Nabi bersabda, saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman, saya di zaman akan tiba satu waktu, ya. Ala ummati kepada umat. Jadi ini apa namanya? Pengetahuan Nabi tentang masa depan, ya. Tentang nubuat, tentang kenabian. Bahwa kata Nabi akan terjadi pada umat di satu zaman. Ya. Apa yang terjadi di waktu yang disebutkan Nabi, di waktu tertentu itu? Saya di zaman umat, yaitu adalah yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di mana waktu itu umatku berlari meninggalkan minal ulama wal fuqaha. Umatku berlari artinya meninggalkan dari ulama dan fuqaha, dari para ulama, dari ahli ilmu. Artinya tidak lagi mau suka ngumpul-ngumpul ngaji seperti itu akan terjadi pada umat. Enggak lagi mau dengar nasihat, enggak lagi mau belajar ilmu agama, enggak lagi mau menggali Quran dan hadis bersama para ulama. Pokoknya udah meninggalkan, sibuk dengan urusan-urusan selain itu. Dunia itu, ya, lupa, udah gak mau. Maka kata Nabi, fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyah. Maka Allah akan menimpakan kepada mereka 3 jenis malapetaka. Ya. Fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyah. Maka akan Allah timpakan kepada mereka umatku yang meninggalkan para ulama tadi, yang tidak lagi mau hadir pada ilmu tadi, dengan 3 jenis malapetaka, 3 jenis keburukan. Ya. Ini akan terjadi, Pak. Apa? Yang pertama kata Nabi, ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut, ya. Allah akan hilangkan keberkahan dari usaha-usaha mereka. Jadi akan hilang, dicabut keberkahan hidup. Jadi kalau kita sudah tidak lagi mau ngaji, nggak lagi mau membahas Quran, membahas hadis, ya, menggali Quran, menggali hadis, mencari kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul seperti ini, maka yang pertama musibah yang Allah timpakan, bencana Allah timpakan adalah dicabutnya keberkahan di dalam hidup kita. Nilai hidupnya nggak ada nilai kebaikan, tidak ada berkah. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan cabut, ya, Allah akan hilangkan keberkahan dari segala usaha mereka.
Yang kedua nih. Wasfaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan angkat untuk mereka, ya, umat Nabi yang tidak lagi mau ngumpul ngaji, ngumpul belajar agama. Allah akan berikan kepada mereka, yaitu adalah sultanan zaliman, pemimpin yang zalim. Ya. Jadi umat ini akan dipimpin nanti oleh pemimpin yang zalim. Ya. Kita masih taklim saja, pemimpin kita banyak yang bohong. Betul nggak? Banyak yang zalim, betul nggak? Ya. Sibuk, ya, memperkaya sendiri, berkuasa, ingin terus dan sebagainya. Ya. Ada kayak begitu. Di saat kita masih mau ngaji seperti ini, apalagi kalau kita sudah tidak lagi mau ngaji. Hadirin rahimahullah. Jadi yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zalim. Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Hadirin rahimahullah, gak enak kalau punya pemimpin yang zalim. Kan? Jangankan yang zalim, ya, yang susah dinasehatin aja kesal. Kita minta jujur aja susahnya minta ampun kan gitu. Apa susahnya? Apalagi yang zalim. Hadirin rahimahullah. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, wasalisa, yang ketiga, apa malapetaka yang Allah turunkan? Kalau umat ini udah lagi mau ngumpul ngaji kayak gini, yakhrujuna minad dunya bil ghairi iman. Ya, auzubillah akan keluar meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman, mati tanpa iman. Jadi ngaji ini benteng, Pak. Ya, ini bengkel perawatan keimanan kita supaya iman kita tidak rusak, apalagi sampai ini. Ya. Jadi hadirin, inilah cara kita meriayah, cara kita merawat, menjaga keimanan kita hadir seperti ini. Ngaji seperti ini, saling mengingatkan, ya, saling memberikan nasihat. Kata Allah dalam Quran surat Az-Zariyat 55, wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'min. Beri nasihat itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Supaya kita tidak lalai, kita tidak lupa, ya. Agar kita senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita merawat supaya iman kita tetap terjaga. Anak-anak saya yang setiap hari mereka ngoprek pesawat gitu ya. Ya, mereka diajarkan oleh instrukturnya bahwa pesawat terbang itu sebelum terbang diperiksa, setelah terbang diperiksa, begitu, untuk menghindari, ya, terjadinya trouble, ya, atau bagian-bagian pesawat yang tidak berfungsi. Jadi selalu diingatkan begitu. Zaman sekalian rahmatullah, maka iman kita juga begitu. Kita harus kita rawat. Ini bengkel tempat pengajian, di majelis taklim, ya, di jadwal-jadwal yang sudah disusun oleh DKM dan kita hadir di situ. Ini cara kita merawat keimanan kita. Jamaah sekalian, salah satu ayat yang betapa pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang baik di majelis seperti ini, kita bisa baca dalam surat At-Taubah ayat 119. At-Taubah 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang shadiq. Hadirin, ini saya kira tambahan yang bisa saya sampaikan terkait dengan betapa penting kita untuk menjaga semangat kita terus belajar, hadir di majelis ilmu seperti ini. Walaupun mungkin Bapak Ibu materi yang kita dengar dari guru kita, kita udah tahu gitu. Yang disampaikan oleh Ustaz A kemarin disampaikan juga sebetulnya oleh Ustaz B. Insya Allah walaupun itu kita dengar kembali, insya Allah akan semakin menguatkan pemahaman. Ya, diulang. Karena memang sumbernya sama, ya Quran, hadis, ya kan, dari kitab-kitab yang kita baca, ya
ada kesamaan materi dan sebagainya itu dimaklum saja. Ya, semua kan ada irisannya seperti itu. Mudah-mudahan ya seperti memperkaya kita semua dalam khazanah keilmuan kita yang menjadi energi mendorong kita untuk lebih semangat meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian, sudah habis waktunya? Masih ada? Allahu Akbar. Jam berapa biasanya, Pak? Suruhnya jam berapa? 14 menit lagi. Baik, kalau ada yang tanya jawab silakan. Kalau ada yang mau nanya. Karena saya di mesin lain kalau udah gitu udah selesai. Di sini tadi udah lewat tapi mesin lain. Maka silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anjuran dari Rasul yang tentang puasa itu 10 Muharram. Kemudian Rasul menganjurkan untuk tanggal 9-nya juga puasa sebagai puncak Tasu'a. Ya. Kemudian tahun depannya kan Rasul sudah meninggal. Ya. Nah, itu Rasul waktu menganjurkan untuk puasa Tasu'a itu karena ada juga puasa Idul Haram Yahudi Syiah itu. Kemudian itu sebagai pembeda antara Islam yang seperti yang kita lihat. Nah, itu apa Yahudi apa Syiah yang Iya, orang-orang Yahudi itu ya. Jadi mereka berpuasa mengingat tadi diselamatkan Nabi Musa ya kan begitu. Jadi ketika mereka berpuasa kata Nabi, aku lebih berhak berpuasa kan gitu ya. Maka kemudian Nabi berniat menambah dengan tanggal 9 ya, biar berbeda dengan Yahudi tadi ya seperti itu. Jadi Yahudi bukan Syiah itu. Bukan. Seperti itu. Jadi jam sekalian itu kalau kita baca asbabnya ya, sebab kenapa kemudian dianjurkan juga di tanggal 9. Walaupun tentu sekali lagi sunnah ya, artinya tanggal 10-nya sunnah, tanggal 9 itu juga sunnah. Jadi jangan berasumsi berarti harus dua-duanya biar beda benar kan gitu ya, kayak gitu. Ya. Kalau bisa 2 hari ya 9 10 kan bagus, lebih bagus. Daripada kalau cuma 1 hari saja. Atau ada orang malah mengerjakan tanggal 9 doang. Ya itu gimana? Boleh nggak tanggal 9? Ya dia paling masuknya puasa biasa kan, puasa Muharram ya kan, tidak termasuk puasa Asyura. Jadi Tasu'a tadi ya. Hadirin saya kira seperti itu. Masih ada? Ustaz, enggak. Saya mengamati perkembangan Islam di tempat kita itu sebenarnya sejak 2012 itu kan kita lihat bahwa luar biasa kan perjuangan umat itu kan. Terus dapat dikatakan seperti Ustaz tadi bilang bahwa pengajian di mana-mana ada. Tapi kenapa kita itu kalah? Itu artinya kita tahu lah masa pemerintahan yang kemarin 2 kali itu dolim banget itu, di mana rakyat banyak disakiti, dirugikan, diinjak-injak haknya dan sebagainya itu. Apakah itu keniscayaan kira-kira Ustaz yang terjadi seperti itu? Sehingga nanti pelan-pelan mereka keluar, kita ini keluar dari rahmat Allah seperti itu. Ya. Jadi saya ingin mengutip ketika Ustaz Abdul Somad ditanya, kenapa itu Palestina belum merdeka juga? Saya coba kaitkan gitu. Kata beliau, ya ini panggilan Allah buat kita gitu. Adalah perjuangan kita. Saudara kita di Palestina berjuang, kita yang jauh juga berjuang. Dengan bagaimana upaya kita dengan donasi, dengan doa, dukungan, aksi dan segala macam tadi. Sehingga kita punya bagian catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya coba kaitkan dengan bagaimana nasib umat Islam di Indonesia kan gitu. Ya. Saya kira ya umat Islam harus kondisi apapun yang dihadapi di masa kemarin misalnya 10 tahun ya dijalani. Dan sekarang seperti ini keadaannya juga. Saya kira ini menjadi ladang buat kita, bahan bagi kita untuk berjuang. Saya kira seperti ini. Menjadi kesempatan bagi kita untuk, kalau bahasa hadis itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang berjuang di jalur yang amar ma'ruf, para ustadz banyaknya di situ.
ada yang nahi munkar, mungkin aktivis ya kan. Nah, ada yang double juga tuh Ustaz, plus aktivis kan ada juga kan gitu. Ya, bahkan mungkin ada yang cuma bagian doa saja, ada yang begitu ya. Jadi saya kira ini keadaan apapun yang dia hadapi di negeri kita maupun negeri-negeri Muslim yang lain, setiap Muslim itu harus mensikapi keadaan apapun itu menjadi lahan kesempatan untuk beramal, kan? Untuk menunjukkan bagaimana keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya jangan sampai diam, ya kan? Bahkan dalam satu hadis menyatakan, tadi kan disebutkan, jihad itu kan kita mengambil bagian dalam perjuangan Islam. Yang perjuangan Islam itu kan macam-macam. Ada yang bisa dengan pernyataan, ada yang bisa dengan aksi-aksi, ada yang bisa dengan tulisan, atau kalau punya kekuasaan dengan kekuasaan seperti itu. Jadi saya kira, nah, oleh karena itu setiap kita wajib untuk berjihad. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang selama hidupnya tidak ada niat untuk berjihad gitu ya, lalu kemudian dia meninggal, dia wafat, maka dia mati dalam keadaan munafik, ya seperti itu. Jadi ini kan satu peringatan dari Nabi betapa kita harus berjuang untuk agama ini. Walaupun tadi bentuk perjuangannya bisa macam-macam. Sekali saya ingin kembali pada pertanyaan tadi bahwa keadaan apapun yang ada di negeri ini, ya, dan di mana tempat itu saya kira itu harus menjadi medan kesempatan bagi setiap kita untuk menguji keislaman, ya, kontribusi kita dalam berjuang, dan setiap kita punya cara masing-masing untuk bisa berjuang. Misalnya saya sendiri, ya saya berjuangnya dengan taklim seperti ini, kajian-kajian. Saya di kampus ya, di depan mahasiswa-mahasiswi ya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, di sekolah juga sama. Begitu, di taklim-taklim dan seterusnya. Itu yang bisa saya lakukan. Ada lagi yang dengan cara yang lain, di organisasi, memimpin organisasi tertentu, atau bahkan menjadi aktivis di media dan segala macam, menyuarakan, menyampaikan kritik dan sebagainya. Bahkan tadi malam saya pulang di taklim, sambil di jalan kan bosan ya, dengerin YouTube di channelnya Refli Harun. Dia ada tokoh bangsa ini yang cerita di podcastnya, menceritakan bahwa anaknya itu sempat mau dicelakai gitu. Ya seperti itu. Saya sampai merinding, Allahu Akbar. Karena beliau sangat vokal, gitu ya. Beberapa tahun lalu, jadi tokoh tadi bercerita bahwa putranya sempat terlibat di satu kejadian kecelakaan yang cerita dari putranya yang celaka itu, alhamdulillah tidak meninggal. Ya seperti di film aja Pak, dikejar-kejar gitu ya. Ya. Jadi jangan sekalian sekali lagi, setiap kita punya keharusan untuk mengambil bagian di dalam menegakkan kebenaran semampu yang kita bisa kerjakan. Ya, saya kira seperti itu. Ini Ustaz, saya khawatir begini Ustaz. Karena saya kalau mengikuti perkembangan sejarah, mulai dari kekuasaan Bani Umayyah ke belakang, walaupun umat Islam maju ya, bertambah terus, tapi kan muncul aliran-aliran, jadi banyak pertengkaran. Jadi saya takutnya karena ada penyimpangan terhadap keaslian agama Islam itu makin belakang, tadi dipengaruhi culture atau preferensi pemimpin seperti itu, sehingga umat Islam itu makin jauh dari rahmat, sehingga dikuasai orang-orang munafik seperti itu. Ya, jadi yang paling utama itu sekarang itu adalah kesatuan umat ini, organisasi, mengorganisasikan, menyatukan kekuatan umat ini yang saya kira belum optimal, sehingga umat Islam yang begitu besar ini, potensi luar biasa, belum menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Masih mudah di goyang-goyang, ya. Bahkan dalam kekuatan kita sekalipun ada kaidahnya kan, kezaliman yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak diorganisir. Ini persoalannya.
Jadi karena itulah jumlah kita yang banyak ini potensi yang sebetulnya harus kita gunakan. Ya, jangan kita biarkan dan kemudian mudah dilemahkan oleh kekuatan-kekuatan ini. Saya kira kalau soal penyimpangan dan segala macam kita tidak terlalu khawatir. Ya, setiap generasi, setiap zaman itu Allah menghadirkan orang-orang yang bertugas menjaga kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan adalah ketika orang-orang baik ini diam. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik ini tidak mengambil bagian di dalam perjuangan. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan Al-Falah dengan nama Masjid Al-Falah Kemenangan, ya, ini menjadi satu kekuatan bagi jamaah sektor 6 ini untuk bersama-sama satu frekuensi meraih kemenangan. Ya. Salah satunya adalah dalam simpul kita kegiatan memakmurkan masjid ini. Insyaallah pertolongan Allah akan Allah turunkan kepada kita semua. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian, ini putri saya yang pertama ini lagi sedang TO terus ya, mau uji kompetensi di profesi keperawatannya, apotekernya. Ya, mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemarin sudah sidang komprehensif dan uji TO nasional dan TO aslinya belum uji kompetensinya belum. Ya, kuliah di Erlangga ambil farmasi, ya, dan mau jadi apoteker Agustus ini mau ujian. Ya, diulang terus ya, oleh kampus dan bahkan keberada nasional juga, tapi nilainya belum memuaskan. Ya, masih terus. Mohon doakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sekalian saya kira demikian ya bisa disampaikan, semoga manfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.